Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini pertemuan yang ke-11 dari pembahasan Kitabul Buyu' dari Kitabul Buyu' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan hadits Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah Barirah. Iya. Telah saya terangkan bahwa di dalam hadits ini banyak sekali dari kandungan faedah dan pelajaran. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di Barirah sudah berlalu ya bahwa beliau adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan memang Barirah ke rumah Aisyah karena sebelum Barirah diperdekakan itu dibeli walaknya oleh Aisyah, mau dibebaskan mukatabahnya. Dia dulunya itu melayani Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Begitu dimerdekakan atau dibayar walaknya oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau pun merdeka. Dan seorang budak mukatabah apabila dia merdeka maka dia punya pilihan. Dia boleh ikut suaminya dan dia boleh berpisah dengan suaminya. Ya. Dan Barirah radhiyallahu ta'ala anha beliau memilih pisah dengan suaminya setelah beliau merdeka. Dan beliau sendiri hidup hingga di masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hidupnya lama ya, karena beliau menghadiri semua masa pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin 30 tahun. Kemudian masih hidup sampai masa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anha atau radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Jadi kembali saya ingatkan tentang haditsnya bahwa di hadits ini banyak sekali dari pelajaran-pelajaran. Dari pelajaran-pelajaran tersebut saya ringkas ya dari salah satu tempat yang Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan kandungan dari hadits ini. Itu di jilid 9 halaman 411 dari kitab Fathul Bari. Ketika beliau menjelaskan hadits Barirah, menjelaskan hadits Barirah di bab talak,
Kitabut Talaq. Jadi Barirah sendiri beliau kenapa memilih pisah? Karena itu memang hukum ya, hukum syar'i. Perempuan apabila dia merdeka, maka dia berhak memilih. Dia tetap ikut kepada suaminya atau dia berpisah dengan suaminya. Iya. Jadi sebenarnya unik juga ya kisah Barirah ini radhiyallahu taala anha. Karena suaminya itu budak juga suaminya. Namanya Mughith. Nama suaminya itu Mughith. Maula Abi Ahmad bin Jahash. Jadi Mughith ini radhiyallahu taala anhu setelah Barirah merdeka dan Barirah milih berpisah dengannya, maka Mughith ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, seakan-akan saya melihat dia selalu berada di belakang Barirah menangis sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Maka Nabi SAW berkata kepada Barirah, beliau bilang kepada pamannya dulu, Al-Abbas, ya, kata beliau, ala ta'jab min hubbi Mughithin Barirata wa min bugdi Barirata Mughithan. Tidakkah kamu takjub melihat bagaimana cintanya Mughith kepada Barirah, dan sebaliknya bagaimana bencinya Barirah kepada Mughith. Maka akhirnya Nabi SAW berkata kepada Barirah, "Lau raja'tihi," dia kata, kamu rujuk kepada suamimu. Maka Barirah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, ta'muruni?" Kata Barirah, "Ya Rasulullah, engkau perintah saya?" Ini ucapanmu itu perintah atau bagaimana? Ya maksudnya kalau itu perintah Nabi, ya dia mau buat apa, itu perintah Nabi, dia harus taati. Maka Nabi berkata, "Innama ana ashfa." Sungguhnya saya hanya memberi syafaat. Memberi syafaat itu artinya dia perantara untuk menyambung, merekomendasikan supaya balik lagi. Ya. Kata Barirah, la hajata li fihi. Saya tidak ada keperluan lagi padanya. Jadi Barirah tetap tidak mau. Karena ini hak dia. Dan syafaat Nabi itu kan bukan perintah. Bukan perintah. Cuma kalau Nabi perintah, itu tidak boleh dia maksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terdapat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang masuk di dalam perkara-perkara yang seperti ini. Jadi ini sebenarnya antara dua orang ya, mantan suami dengan istrinya. Si mantan suaminya pengen tetap istrinya itu kembali. Si istri tidak mau. Maka Nabi SAW memberi syafaat. Ya. Padahal dua-duanya ini dulunya seorang budak. Nanti belakangan Barirah dimerdekakan. Itu juga terdapat dari bagaimana gambaran dan potret Rasulullah SAW itu di tengah umatnya.
Beliau kepala negara ya. Tapi bersamaan dengan itu beliau dimintai bantuan untuk, sampai budak minta bantuan supaya Bariro istrinya rujuk, mantan istrinya rujuk lagi ke dia. Nabi juga bantu. Ya. Beri bantuan. Dan juga terdapat dari kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu husnul khuluq. Ya, husnul al-khuluq. Baik. Terdapat di dalam hadits ini dari fikih jual beli bolehnya mukatabah sebagaimana yang telah berlalu. Ya. Walladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Jadi diperintah untuk diberi mukatabah. Dan saya sudah terangkan terkait dengan hukumnya bahwa mukatabah itu kalau memang si budak yang minta mukatabah, diketahui padanya ada kebaikan, dia bisa menjadi lebih baik, lebih salih, tetap istiqamah, maka diberi dari mukatabah. Diberi dari mukatabah. In alimtum fihim khaira. Tapi kalau diketahui budak ini ketika diberi mukatabah, dia mungkin akan berbuat maksiat atau dia akan berbuat kerusakan, maka itu tidak diberi berdasarkan dengan syarat yang disebut di dalam ayat. Ada yang menyebutkan, dan ini disebut oleh Ibnu Hajar, bahwa Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa awal terjadinya mukatabah di dalam Islam itu adalah kisah Barirah. Kisah Barirah. Tapi sebagian ulama berkata bahwa itu tidak kuat. Karena ada mukatabah juga yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Dan dimaklumi ya kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Jadi Salman Al-Farisi ini, beliau tadinya itu agama Majusi, ayahnya, keluarganya. Setelah itu beliau ingin mencari kebenaran. Maka beliau pun mendatangi seorang rahib, belajar darinya. Tapi setelah itu dia tahu bahwa rahib ini cuma tahu ilmu, tapi rusak amalannya. Orang yang buruk. Akhirnya pindah ke rahib kedua. Sampai akhirnya ketemu seorang rahib yang dia betul salih, orang baik. Tapi Allah menakdirkan Salman Al-Farisi tidak lama bersamanya. Si pendeta ini meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, dia berpesan bahwa di buku-buku yang mereka baca itu sudah ada tanda kedatangan seorang Rasul, seorang Nabi. Dan dari tanda itu sudah nampak bahwa dia sudah ada sekarang. Dan dia nanti akan datang berhijrah ke tempat yang banyak pohon kurmanya. Tempat yang banyak pohon kurmanya. Waktu itu Salman radhiyallahu taala anhu tidak tahu itu kota Madinah. Namun Allah takdirkan. Beliau akhirnya berjalan ingin mencarinya. Di tengah jalan beliau ditipu di perjalanan. Akhirnya beliau ditawan oleh orang-orang itu, kemudian dijual sebagai seorang budak. Orang merdeka tapi dijual sebagai apa?
seorang budak. Akhirnya beliau pun akhirnya dijual kepada seseorang yang orang ini orang Yahudi tinggal di Medina. Begitu dia lihat kota Medina banyak pohon kurma sesuai dengan sifat yang disebut oleh gurunya, akhirnya dia sangat bergembira dengan hal tersebut. Maka Salman pun menjadi seorang budak, dia menunggu. Begitu Rasulullah SAW datang berhijrah, maka itu luar biasa gembiranya Salman itu. Ya, dia lagi di atas pohon kurma tuannya, dia dengar tuannya lagi bicara sama temannya bahwa Nabi Muhammad sudah datang. Ya, langsung lompat Salman turun. Apa tadi kamu bilang? Gak sadar dia bahwa ini tuannya ini. Langsung kena tinju di mukanya. Suruh balik kerja. Akhirnya Salman pun kumpul dari makanan. Kemudian dia datang. Sebab dia sudah diberitahu bahwa Nabi ini ada tanda kenabian di belakang pundaknya. Dan ciri Nabi ini dia tidak makan dari sedekah. Tapi dia makan dari hadiah. Ini ada hubungannya dengan Barirah ya, kisah Barirah. Ya. Maka Salman pun datang melihat Rasulullah SAW. Di awal kali pertemuan, beliau pun meletakkan makanan dan beliau berkata ini sedekah. Karena Nabi perintah para sahabatnya makan dan beliau sendiri tidak makan. Kata Salman Al-Farisi, ini tanda pertama. Setelah itu dia kumpul lagi makanan. Kumpul lagi makanan. Lalu datang lagi. Dijumpai Rasulullah, terus beliau berkata ini hadiah. Ini hadiah. Maka Nabi dan para sahabat makan bersama. Setelah itu Salman muter ke belakang Nabi. Nabi tahu bahwa dia ingin melihat tanda kenabian. Nabi pun menyingkap sedikit dari bahunya. Nah, setelah itu Salman pun melompat, kemudian mencium Rasulullah, lalu dia bersyahadat masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini orang Persia dulu ya, makanya namanya disebut Salman Al-Farisi. Ya, orang Persia. Salman pun minta kepada tuannya mukatabah supaya dia memerdekakan dirinya. Salman mahal ya dia merdekakan diri karena dia harus membayar dengan berapa ratus pohon kurma. Dibantu oleh Nabi dan para sahabat sampai akhirnya Salman Al-Farisi merdeka. Iya. Itu fikih tersendiri di bab jual beli ya, di bab muamalah. Salman ini jadi budak atas kezaliman sebenarnya. Sebenarnya dia orang merdeka, diperbudak. Tapi Nabi tidak melihat itu. Di tangan Yahudi dia budak secara syah. Karena Yahudi membeli dari orang. Orang yang menjualnya itu yang salah. Tapi bersama dengan itu Nabi SAW tidak berkata kepada Yahudi kamu ini zalim kepada orang. Dia begini dan begini. Tidak. Tapi dia cuma melihat hukum zahirnya. Maka dibantu, diselesaikan. Masalah Salman Al-Farisi. Jadi itu kisah Salman ya. Awal kali Nabi berhijrah dan beliau juga mukatabah. Jadi kalau dikatakan awal mukatabah dalam Islam adalah Barirah, itu kan masalah dengan kisah Salman Al-Farisi. Tapi kata Ibnu Hajar rahimahullah mungkin bisa dikompromikan bahwa awal mukatabah di kalangan laki-laki Salman Al-Farisi dan awal mukatabah dalam Islam dari kalangan perempuan adalah Barirah. Mungkin itu yang dimaksudkan. Iya. Jadi ketika telah dimerdekakan, Barirah itu didatangkan kepada Nabi daging. Maka dikatakan kepada Nabi ini daging ini asalnya punya Barirah, disedekahkan untuknya.
Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, huwa laha sadaqah wa lana hadiyah. Itu bagi Barirah adalah sedekah dan bagi kami itu adalah hadiah. Nabi juga makan darinya. Iya, dan itu hadits sering diulangi oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Karena beliau bilang bahwa di pondok pesantren beliau itu kan ribuan orang. Kadang kalau di musim libur itu bisa sampai 4.000 orang di pondok itu. Jadi santrinya semuanya makan gratis di situ, diambilkan dari, dan beliau bilang bahwa kebanyakan biaya yang masuk untuk pondok pesantren itu dari zakat, beliau bilang. Ya, dan terkait dengan yang lainnya, misalnya ada yang bertanya, ya Syekh, saya ini orang tidak berhak menerima zakat, apakah saya boleh ikut makan juga? Nah, beliau selalu mengucapkan hadits Barirah ini, walaha sadaqah walana hadiah. Baik. Kemudian di dalam hadits ini terdapat bolehnya adanya pembayaran beransur. Pembayaran beransur. Pembayaran itu tidak mesti secara cash. Dia boleh secara beransur. Karena Barirah ini dia ngambil mukatabah. Iya. Kalau di hadits ini dikatakan Tis'a awakin, 8 uqiyah. Setiap tahun dibayar 1 uqiyah, berarti 9 tahun akadnya. Beransurnya selama 9 tahun. Iya. Dan ini dibolehkan. Tidak ada masalah. Itu boleh dalam jual beli, boleh di dalam mukatabah, boleh dalam meminjam. Misalnya saya pinjam dari engkau 10 juta, saya balikkan selama 2 tahun. Ya. Setiap bulan misalnya saya bayar sekitar 500.000. Itu boleh saja. Tidak dipermasalahkan. Iya. Dan di dalam hadits ini juga ternampak bahwa hukum seorang budak perempuan itu sama dengan budak laki-laki. Iya. Jadi semuanya budak, laki-laki maupun perempuan, itu punya hak yang sama di dalam mukatabah. Kalau dia minta mukatabah bekerja, maka diperbolehkan. Karena budak itu di seluruh hukumnya dia sama dengan orang yang merdeka. Kecuali di 5 hal. Tapi kalau antara budak dengan budak yang lainnya sama saja. Ya, di 5 hal itu, pertama di pembahasan talak, nah budak itu hanya sampai 2 kali saja. Kemudian yang kedua di pembahasan iddah, dia hanya 2 bulan atau 1 bulan. Kalau merdeka 3 iddah. Kemudian pembahasan yang ketiga itu di pembahasan al-itiq, pembahasan pembebasan. Ya, karena budak laki-laki kalau dimerdekakan itu lebih utama daripada budak perempuan. Perbedaan yang ketiga di pembahasan had. Kalau orang merdeka hadnya sempurna, kalau budak dia cuma 1/2 dari hukum hudud. Baik, itu yang saya hadirkan sekarang ya. Jadi maksudnya bahwa
budak itu pada hukum dasarnya sama dengan orang merdeka, tapi ada hukum-hukum khusus di perbudakan. Itu beda antara laki-laki dan perempuan pada budak itu. Tapi kalau dia seorang yang seorang yang di pembahasan mukatabah, maka itu hukumnya sama. Baik. Kemudian terdapat di sini bahwa seorang yang ada transaksi dalam bentuk beransur, itu boleh diselesaikan oleh orang lain. Boleh diselesaikan oleh orang lain. Sebab yang menyelesaikannya di sini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di hadits juga dari pelajaran pembayaran yang secara beransur itu boleh dibayar sekaligus. Boleh dibayar sekaligus. Ya, misalnya saya cicil motor misalnya. Katanya 2 tahun. Tapi Allah beri saya kemudahan. Sebelum 2 tahun saya bisa bayar semua tunggakan itu. Maka saya datang ke pemilik motor. Mulai ini saya mau bayar sekaligus. Di bulan ketiga saya mau bayar sekaligus 2 tahun. Tapi saya minta keringanan. Iya. Nah, minta keringanan ini apakah dibolehkan atau tidak? Silam pendapat ya di kalangan para ulama. Dan yang benarnya itu boleh. Tidak ada masalah. Sebab ini bukan orang yang mengutang minta tambahan. Tapi ini orang yang ingin berbuat baik sama-sama. Ya, ini maslahat untuk dia. Sekarang kenapa dia bayar beransur? Sebab kan ada tenggang waktu. Makanya biasanya harganya itu lebih tinggi. Biasanya dibayar secara beransur. Kalau cash kan biasanya, anggaplah biasanya 10 juta. Beransur selama setahun bayarnya 12 juta. 2 juta itu keadilan. Karena senilai dengan dia beri tenggang waktu 1 tahun. Ya kan? Nah begitu dia ingin bayar di depan, baru 3 bulan dia mau selesaikan. Artinya waktunya ini harusnya berkurang, itu kan keuntungannya. Jadi kalau dia minta dikurangi dari biayanya, ini saya mau bayar sekaligus saya. Kita hitung 11 juta aja semuanya. Nah, boleh saja, tidak ada masalah. Sebab itu masih di tahap keadilan. Dan prinsip di ekonomi syar'i, di pembahasan jual beli, itu tidak boleh ada kezaliman. Tidak boleh ada kezaliman. Dan seorang itu dianjurkan untuk musamahah. Ada samahah di dalam transaksinya. Baik, terdapat ketika Nabi menerangkan kekeliruan dari Tuan Bariro yang tetap mensyaratkan wala bagi mereka, Rasulullah berdiri berkhutbah. Kemudian menegur perbuatan itu. Amma ba'du ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah, dan seterusnya. Ini terdapat pengingkaran ya kalau ada hal-hal yang keliru, ya walaupun itu terjadi pada hal tertentu, ini satu kondisi ya, tapi sifat pelanggarannya itu dia bikin persyaratan hal yang tidak ada di dalam kitab Allah. Iya. Dan di atas makna itu makna yang bisa mencakup banyak orang. Dan Nabi SAW mengingatkan bahwa itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Perkara yang tidak diperbolehkan. Iya. Dan terdapat bahwa di pembicaraan itu dimulai dengan alhamdulillah dan tsana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Juga di dalam
hadits ini terdapat bolehnya seorang itu bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Boleh dia bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Karena datang dalam sebagian riwayat Nabi SAW bersumpah akan hal tersebut. Iya, padahal tidak diminta untuk bersumpah, tapi untuk menegaskan perkara yang ingin disampaikan. Dan terdapat di dalam hadits ini juga tentang bolehnya seseorang itu minta bantuan dari perempuan yang sudah bersuami. Karena Barirah minta bantuan kepada Aisyah. Aisyah adalah istri Nabi SAW. Dan sudah kita terangkan juga bahwa seorang istri dia boleh bertindak pada hartanya sendiri walaupun tanpa izin suaminya. Walaupun tanpa izin suaminya. Ya. Dan terdapat bolehnya seorang itu berijtihad di masa Nabi SAW. Sampai Aisyah sendiri dia berijtihad menerima Barirah dengan syarat al-wala milik dia. Ya, dan Nabi setelah itu menegaskan innamal wala'u liman a'taq, bahwa wala itu bagi siapa yang memerdekakan. Terdapat di dalam hadits bahwa dua orang boleh dia berbicara walaupun ada yang ketiga hadir. Boleh berbisik-bisik dua orang, maksudnya bicara pribadi kalau ada yang, walaupun ada yang ketiga hadir. Sebab di sini Aisyah berbicara dengan Barirah dan Nabi hadir di situ. Nabi SAW hadir. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini bahwa wala itu tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa dihibahkan. Ya, kalau dia memerdekakan budak, membeli budak itu otomatis walanya itu ikut ke dia. Ya, misalnya seperti Aisyah ya, beliau membeli Barirah, maka wala Barirah itu milik Aisyah. Kalau misalnya walanya dijual kepada orang lain atau Aisyah berkata, sudah ini wala kamu, yang hak saya berikan kepada saudaraku Asma misalnya, itu tidak boleh, tidak syah. Jadi tidak bisa dijual lagi, tidak bisa dihibahkan. Karena wala itu bagi siapa yang memerdekakan, itu hukum khusus untuk orang yang memerdekakan. Nah, ini hukum khusus terkait dengan perbudakan. Apabila terjadi pembebasan salah satu dari keduanya, maka si istri diberi pilihan. Dia bisa tetap sebagai istrinya dan bisa pisah. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa di dalam kemerdekaan dan perbudakan di pernikahan itu disyaratkan kafa'ah. Disyaratkan kafa'ah. Kafa'ah itu harus seimbang. Ini merdeka, ini merdeka, ini budak, ini budak. Iya. Kalau misalnya merdeka menikahi budak atau budak menikahi merdeka, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Itu yang dipegang ya oleh sejumlah ulama berdasarkan hadits ini. Ya. Dan terdapat bolehnya perempuan bukan mahram itu masuk ke rumah orang, bertemu dengan istri orang itu, apakah orang itu ada di rumahnya atau tidak? Karena Barirah ini bukan mahram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk ke rumah Nabi berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu taala anha dan Nabi ada di rumah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar
pembicaraan. Karena itu Nabi mempertanyakan, ya, mempertanyakan tentang hal tersebut. Terdapat bahwa orang yang berkecukupan itu boleh menerima hadiah dari orang yang fakir. Kalau ada fakir memberi hadiah, itu diterima. Bagaimana Nabi menerima hadiah. Bahkan kadang hadiah itu tidak layak untuk ditolak, ya. Karena membuat patah hati orang. Ya. Patah hati orang. Baik. Jadi hal-hal yang diberi sebagai hadiah nggak ada masalah untuk diterima apabila itu memasukkan kegembiraan kepada hati orang yang menerima. Ya, saya waktu itu ingat, ya, di hari Jumat biasanya kalau orang ke masjid di Yaman itu dia bawa bunga-bunga yang agak harum. Bunga-bunga yang agak harum. Itu diambilnya di pinggir jalan aja. Pinggir jalan tapi dibawa ke masjid, cium-cium gitu harum. Ada yang ngambil itu pinggir jalan, kemudian dikasih hadiah ke Syekh Mukbil. Ya Syekh Mukbil Allah yarhamu, beliau orangnya merendah hati. Dia terima dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Ya maksudnya menerima hadiah itu hal yang dianjurkan. Kecuali kalau di dalam menerima hadiah ada mafsadat atau ada larangan di dalam syariat, maka itu baru dilarang. Seperti misalnya hadiah untuk pegawai yang sudah digaji, itu kan tidak boleh, itu masuk ke dalam pembahasan riba. Ya, melanggar amanah. Dan semisal dengan itu. Baik. Kemudian terdapat di dalam hadits ini penegasan bahwa ada beda antara sedekah dengan hadiah. Itu dua hukum yang berbeda terkait dengan sedekah dan hadiah. Karena itu di pembahasan fikih dibedakan antara sedekah. Sedekah itu ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Dibedakan dengan pembahasan hadiah, pembahasan hibah, pembahasan wakaf, pembahasan wasiat, pembahasan warisan. Itu semuanya ada perbedaan-perbedaan. Jadi ada kaitannya, saling berkaitan, tapi dibedakan. Karena bab-babnya memang dibedakan oleh para ulama. Dan terdapat di dalam hadits ini bolehnya seseorang itu dia bertindak pada sesuatu di atas dasar keumuman kebanyakan. Jadi Nabi itu kan ketika ada daging beliau lihat di tungku maka beliau minta. Nah, itu hal yang kebiasaan, kalau di rumah nggak ada masalah. Ya tidak mesti dia tanya ini dari mana, apa dan seterusnya. Beliau tidak tanya tentang itu. Dan terdapat di dalam hadits ini juga kalau ada sesuatu yang dikhawatirkan maka itu dibicarakan. Ya, ketika Nabi minta daging itu, Aisyah kan langsung bilang, ya Rasulullah itu daging disedekahkan untuk Barirah. Itu takrif dari Aisyah menjelaskan jangan sampai ada masalah. Maka ternyata itu tidak dipermasalahkan karena sedekah itu terhadap Barirah dan Nabi makanya atas dasar Barirah memberi hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di dalam hal tersebut itu tidak dipermasalahkan. Dan terdapat di dalam hadits ini juga anjuran seseorang itu bertanya terhadap perkara-perkara yang mungkin di situ ada syubhat. Ya.
Atau dia bertanya hal-hal yang mungkin bisa dipetik darinya ilmu, adab, atau penjelasan hukum. Itu penjelasan hukum. Baik. Dan terdapat di dalam hadits ini tentang sunnah dari memberi syafaat. Karena Bariro setelah pisah dengan suaminya, Bariro memilih pisah, maka Nabi memberi syafaat supaya suaminya, Bariro kembali kepada suaminya. Tapi karena Bariro tidak mau, akhirnya tetap berpisah. Memberi syafaat itu bagus ya, karena dianjurkan. Itu Nabi SAW bersabda, "Ishfa'u fal tu'jaru." Berilah syafaat, beri bantuan, rekomendasi, ya, maka kalian akan dapat pahala. Kalian akan dapat pahala. Baik. Itu bentuk dari memberi syafaat. Dan terdapat bahwa seseorang yang diarahkan akan sesuatu boleh berbeda dengan orang yang mengarahkannya. Sebab Barirah, Nabi beri syafaat supaya dia kembali ke suaminya. Sedang Barirah sendiri, dia memilih tetap pisah. Tetap pisah. Ya. Dan memang dibedakan ya antara hal-hal. Nah itu sebagian dari ilmu itu banyak terkait dengan al-furuq. Banyak terkait dengan al-furuq. Perbedaan-perbedaan. Jadi ada ilmu itu kita perlu tahu apa tarifnya, definisinya apa. Terus di ilmu itu kadang kita perlu tahu tentang dhawabitnya dan kaidah-kaidahnya. Ini dhawabit, dia dianggap jual beli apa? Dia dianggap wakalah apa? Dia dianggap sebagai hibah apa? Sebagai hadiah apa? Itu ada ketentuannya. Terus yang ketiga, taqasim. Tentang pembagian-pembagian. Misalnya wakalah terbagi dua. Ada wakalah bi ujrah dan ada wakalah bila ujrah. Al-khiyar terbagi 8. Ada khiyar majlis, ada khiyar aib, ada khiyar ghaban, ada khiyar mursal dan seterusnya. Syirka ada terbagi 5. Itu namanya at-taqasim, pembagian-pembagian. Dan ada namanya al-furuq. Al-furuq itu perbedaan-perbedaan. Ya. Jadi ada hal-hal yang mesti dibedakan. Ini hukumnya beda dengan ini, atau beda dengan ini. Ya kalau dia sifatnya fatwa, fatwa itu tidak mengikat. Seorang misalnya datang ke saya bertanya tentang sesuatu. Saya kasih fatwa. Jawaban. Iya, dia tidak mesti ambil dari saya. Kalau dia tanya kepada orang lain misalnya dalilnya lebih kuat, dia ambil dari yang lain. Tapi kalau al-qadha di peradilan, tidak bisa seperti itu. Kalau peradilan hakim sudah jatuhkan hukum, kamu bersalah. Atau ini kalau seperti ini sudah talak. Tidak boleh ada yang berpendapat, oh madhab saya itu tidak dihitung talak. Kalau di madhab saya, tidak ada hubungannya madhab di situ. Ini hukum qadhi, diterima dia. Ada hal yang memang ada sumbernya, ada dalilnya, walaupun itu pendapat lemah. Iya. Jadi maksudnya bahwa dari bagian dari ilmu itu seorang pandai membedakan, bisa dia menjelaskan al-furuq. Ya. Dan ini kita baca dari banyak fawaid ya, yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini. Ini
Ini juga untuk mempertajam bagaimana seseorang itu memahami dari riwayat-riwayat. Jadi hadits tentang Barirah ini bukan di satu tempat saja, di Sahih Al-Bukhari. Lebih dari 20 tempat, tepatnya 24 tempat disebutkan oleh Al-Bukhari. Makanya satu hadits itu seperti yang dikatakan oleh Ibnul Madini Al-Bab, kata beliau al-hadits idza ma jama'na turaqahu min 30 wajhan ma akilnahu. Sebuah hadits itu kalau jalur periwayatannya tidak dikumpul dari 30 jalur, beliau saya tidak bisa memahaminya. Ya, kumpul dulu semua jalur riwayatnya, berbagai riwayatnya, setelah itu nampak riwayat-riwayat itu. Sebagian riwayat memperjelas riwayat yang lainnya. Ya, ada yang mujmal ditafsir dalam riwayat tersebut, ada yang mubham ditaudih apa yang mubham tersebut. Itu banyak sekali dari manfaat mengumpulkan riwayat-riwayat. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini bolehnya memerdekakan budak itu dan tidak terkait dengan anak-anaknya. Karena Barirah ini sudah menikah ya, dia disebutkan punya anak-anak. Terdapat bolehnya orang yang terpandang lebih tinggi kedudukannya itu melamarkan untuk orang yang di bawahnya. Karena Nabi itu melamar kembali Barirah untuk suaminya. Itu bahasa lainnya begitu ya. Ya. Dan terdapat husnul adab. Jadi padahal Nabi yang datang ya kepada Barirah minta, bahasanya itu bukan bahasa memerintah orang, tapi bahasanya laura ja'tiha, andai kata engkau kembali kepadanya, barangkali kamu rujuk dengan suamimu. Pakai bahasa halus begitu, lembut. Padahal Barirah ini seorang budak tadinya, jelas ya, tapi Nabi menggunakan bahasa yang bagus. Iya. Karena itu dari seorang yang terpelajar itu, dia pandai memilih kata-kata yang baik. Itu ciri dia terpelajar. Ya kalau dia tidak terpelajar, dia akan berbahasa seperti bahasanya di keumuman orang. Orang yang belajar itu dia kelihatan dari pembawaannya. Wah, ini anak ini dia belajar. Karena orang biasanya begini, dia tidak begitu. Ya, tidak begitu. Jadi itu ada adab namanya, ada cara seseorang dia berbicara. Itu dilihat ya, dari kalau orang tidak belajar yang seperti itu, dari semenjak awal kali dia belajar, nanti dia berjalan menuntut ilmu, tidak berubah nanti. Tapi dia harus belajar, sedikit demi sedikit dia rubah dari akhlak itu. Dari akhlak dan pembawaan itu. Umumnya santri-santri itu kalau baru datang, itu sifat yang paling menjengkelkan, namanya sifat cuek. Tidak mau sibuk dengan orang. Tidak mau peduli dengan orang. Sampai sholat saja begitu. Sholat itu begitu aja. Urusannya dia tidak mau lihat di kanan kiri, yang penting dia sholat aja. Itu harus dirubah. Penuntut ilmu itu tidak seperti itu dia modelnya. Penuntut ilmu itu dia peka, jeli. Dia bisa membantu orang, dia bantu. Ada yang bisa diperbaiki, dia perbaiki. Ada hal yang peluang berbuat baik, dia berbuat baik. Itu penuntut ilmu namanya. Dia bisa berbuat seperti itu, bertindak seperti itu. So, kalau dia tidak melatih dirinya dari awal belajar seperti itu, dia akan berjalan terus, sulit dilihat perubahan pada dirinya. Itu seorang penuntut ilmu. Demikian pula orang-orang yang tinggal di sekitar penuntut ilmu. Ya. Kalau
Kalau dia tinggal di sekitar penuntut ilmu, datang di sekitar penuntut ilmu, maka paling sedikit dia jangan memberi pengaruh yang memberi contoh yang tidak baik untuk orang-orang yang belajar. Paling sedikit dia berakhlak dengan akhlak seorang penuntut ilmu juga. Agar supaya kalaupun tidak belajar dengan serius, tapi dia tetap dapat bagian dari kebaikan. Karena punya akhlaknya orang-orang yang belajar begitu. Orang-orang yang menuntut ilmu. Iya. Baik. Yang pernah Syekh siapa? Muhammad Bamusa cerita. Kata beliau pernah Syekh Yaman itu berkunjung ke Syekh Shalih Al-Fauzan di Mekah. Dan ada Syekh Abdul Razak Al-Burai, Syekh Uthman As-Salimi, beberapa ulama Yaman, dan ada juga Syekh Wasiullah Abbas dari Mekah. Berkunjung ke Syekh Shalih Al-Fauzan. Ketika masuk dalam gitu, ya setelah salam, tiba-tiba semuanya terdiam. Gak ada yang bicara. Dan yang paling muda di situ Syekh Muhammad Bamusa, yang paling muda. Akhirnya beliau minta izin supaya bicara. Ya. Setelah bicara begitu, ya Syekhnya jadi senang karena cara bicaranya Syekh Bamusa bagus gitu. Kata beliau, saya kenal wajah kamu. Saya biasa lihat wajah kamu di Taif, di Mekah, di Jeddah. Karena Syekh Bamusa dulu beliau dari SMA kalau nggak salah, dia sudah di Mekah. Tinggalnya di Mekah, belajar gitu. Setelah terkenal Syekh Mukbil banyak ini, beliau kembali ke Hudaidah, ada hubungan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan berguru juga ke Syekh Mukbil. Ya, beliau bilang, saya kenal wajah kamu, saya biasa lihat. Ya. Dan di sini kamu yang paling muda, tapi kamu yang bicara. Tapi wajarlah dari pembicaraanmu kayak bahasa orang-orang tua katanya, kata Syekh. Jadi itu bahasa orang itu berpengaruh cara bahasanya. Itu cara pendidikan namanya, orang terpelajar. Jadi antum kalau berbahasa dengan bahasa penuntut ilmu, orang-orang juga akan segan. Dia lihat, dia kasih penghormatan. Supaya itu bahasa orang yang belajar. Bahasa orang yang belajar. Tapi kalau kita tidak mendidik diri dari awal dengan hal yang seperti itu, berlalu umur untuk berlalu belajar, sedikit perubahan, itu enggak bagus ya. Masalahnya antum sendiri yang dapat nanti. Iya. Tapi berusaha untuk lihat etika-etika, adab-adab. Ya kita semua dalam hal ini sama. Banyak kekurangan. Tapi namanya mustakthir wal mustakil. Ada yang mengambil banyak, ada yang mengambil sedikit. Tapi sepanjang ada niat yang baik, insyaallah ta'ala bisa menjadi baik. Ya wallahu ta'ala alam. Ini masih banyak ya disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini. Dan sebagian hal ini terlalu detail ya, pembahasan masuk ke dalam perkara yang lebih teliti sebenarnya, pembahasan ilmu. Ya wallahu ta'ala alam.